Baik Sobat Triai Networks dari Pontianak, kita langsung kali ini kita ketemu dan kita akan ngobrol dengarkan testimoni dari saat ini seorang leader yang sudah pernah tampil ya, istri dengan sang istri, tapi kali ini solo ya, sendirian. Nah, dan ini adalah Pak Saprudin. Ya, silakan kita bisa melihat slide-nya dibantu oleh Pak Sandy. Ya, saat ini masih aktif sebagai pegawai kontrak daerah yang juga berkecimpung di dunia pemerintahan ya, membantu di sana. Dan kita melihat bagaimana perjuangan seorang goal agency dari Lombok Timur NTB ya, sudah bertahun-tahun lamanya itu enggak berposisi sebagai pegawai kontrak, tapi dengan menjalankan bisnis Triai Network sekaligus ya, sambil menyelam minum air, dan ternyata bisnis ini mudah juga dikerjakan ya, sudah berhasil punya rumah sendiri dan juga membahagiakan keluarga tercinta. Baik, kita langsung saja menyapa. Selamat malam Pak Saprudin. Halo Pak Saprudin. Ya, selamat malam Mbak Esther. Ya, baru aktif soundnya ya. Iya. Bagaimana kabarnya Pak di Lombok Timur dalam kondisi karantina seperti ini? Alhamdulillah saya sehat, semua keluarga juga baik-baik saja. Walaupun di Lombok Timur memang baru mulai siaga 2 lah, kita masih siaga 2. Belum lockdown sepenuhnya. Ya, baik jadi Pak. Ini apa ya? Saya tampil dan tidak bisa ngitung ya, Mbak Esther ya. Halo Pak. Ya, halo, gimana Mbak Esther? Ya, silakan Pak bisa menceritakan ya. Ini Bapak kan sudah 12 tahun ya bekerja sebagai pegawai ya, pegawai di daerah. Mungkin sedikit diceritakan sedikit aktivitasnya dan sinkronisasi bagaimana bertemu dengan bisnis yang luar biasa ini Pak. Baik, terima kasih Mbak Esther. Salam luar biasa untuk para agen dan para leader Triai di mana saja berada, termasuk yang di luar negeri. Saya ucapkan semangat pagi ya, karena leader saya mengatakan bahwa semuanya itu berasal dari yang namanya semangat. Saya Saprudin Ahmad ya, dari Lombok Timur, latar belakang seorang pegawai kontrak. Sudah 12 tahun Bapak Ibu ya, saya mengabdi hanya bertahan hidup dengan income Rp700.000 Bapak Ibu per bulan. Nah, saya memiliki anak 2, jadi melihat income faktanya 700 tidak akan pernah mungkin saya bisa bertahan hidup dengan 700.000. Akhirnya saya mencoba memaksakan, berdamai dengan istri saya, sehingga istri saya sejarkan untuk bekerja keras di pasar berjualan es cendol Bapak Ibu. Luar biasa, itu keseharian saya bersama istri untuk bertahan hidup. Sehingga tibalah suatu masa di mana saya dipertemukan dengan 2 leader saya yang sangat luar biasa. Saya ucapkan terima kasih tanpa batas kepada Bapak Ngurah Sudarmawan ya dari Provinsi Bali dan Bapak Sari Hidayat, seorang ASN di Lombok Timur. Saya mengenal bisnis Triai Network ini dari beliau berdua. Saya bukan target beliau sebenarnya Mbak Esther. Bukan hanya numpang toilet, tapi contoh mengarahkan Triai Network ini. Saya join di akhir September Mbak Esther ya, 2018. Itu sudah mulai bergabung di bisnis. Tentu kalau melihat keadaan saya, pada akhir September itu saya sedang dalam keadaan terpuruk. Karena usaha istri saya sedang mengalami penurunan drastis karena pasar sedang dirombak saat itu Mbak Esther. Kemudian hutang-hutang sudah mulai numpuk di situ. Tentu saya menginginkan sebuah perubahan hidup saat itu, karena apalagi di bulan September itu kita sedang diguncang oleh gempa. Jadi Lombok sedang berduka juga saat itu. Usaha istri saya tidak bisa di pasar karena kan tidak berani keluar, karena kan terjadinya gempa bumi gitu. Akhirnya sempat mengalami depresi saat itu, Bu Esther. Beruntunglah Triai ini hadir. Karena kan hadir kalau melihat momen-momen seharusnya saya tidak bergabung saat itu, karena
Kalau melihat dari sisi investasi, saya tidak memiliki uang untuk ikut investasi saat itu. Tetapi satu hal yang saya lihat di bisnis Triad Network ini, saya melihat ada income ratusan juta, Mbak Esther. Itu yang saya lihat Bapak Ibu, ada income ratusan juta. Jadi saya berpikir dengan income ratusan juta itu, maka saya akan mampu membahagiakan keluarga saya, melepaskan keluarga saya dari penderitaannya. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu, dalam 11 bulan saja, saya mampu mengubah penghasilan saya dari 700 di instansi pemerintah. Sekarang di TRI dalam 11 bulan sudah saya rubah menjadi 45 jutaan Bapak Ibu. Karena apa? Pada 11 bulan yang sama, saya berhasil update posisi gold agensi dan memberikan silver agensi untuk istri saya. Dan saya sudah pensiunkan istri saya dan membelikan mobil untuk istri saya sekaligus memfinalkan rumah tempat tinggal kami saat ini. Itulah hal yang luar biasa yang saya anggap ini adalah keajaiban dari Yang Maha Kuasa. Seperti itulah TRI mengubah kehidupan saya, Mbak Esther. Iya, seperti itu Mbak Esther. Hanya dalam tempo 11 bulan. Ya, baik. Ini sangat menarik untuk kita sedikit ngobrol ya Pak Saprudin ya. Halo? Ya, Mbak Esther. Ya, jelas. Jadi ini agak sedikit menarik ya. Sebenarnya keberuntungan itu berpihak juga dengan Pak Saprudin dan keluarga ya. Karena tidak disangka-sangka ada orang yang ada temen numpang toilet dan langsung menangkap peluang. Nah ini yang namanya disebut ini ya, kebetulan dan kesempatan itu bertemu bersama-sama ya, jadi menjemput bola juga gitu ya. Nah ini sangat menarik. Nah bagaimana cara berprosesnya Pak Saprudin menuju Goal Agency hanya dalam 11 bulan Pak, dan bersama juga dengan sang istri mencapai posisi silver. Ya Mbak Esther, tentu di awal membangun bisnis ini, saya sudah memiliki visi ke depannya, Mbak Esther. Saat itu saya dalam keadaan terpuruk, maka satu-satunya harapan yang saya lihat di sini adalah sukses di bisnis Triad Network ini. Karena bisnis Triad Network ini mampu memberikan kita jangankan puluhan juta, ratusan juta sudah banyak membuktikan dari 11 kron agensi dulu ya, itu sudah mampu memberikan mendapatkan penghasilan ratusan juta. Kenapa ketika mereka bisa, saya tidak bisa? Di situ saya melihat peluang yang sangat terbuka. Sehingga saya menanamkan dalam jiwa saya harus bisa sukses seperti mereka. Akhirnya di Lombok, bahkan saya tergolong tim yang masih imut, tim kecil, karena di Lombok itu sudah ada tim yang sangat besar, Mbak Esther. Justru kita kalau dibilang bersaing yang sangat ketat di Lombok, Mbak Esther, karena sudah ada silver agensi di Lombok ini. Sementara saya saat itu masih dalam posisi agensi baru join. Tetapi hasrat saya begitu besar, Mbak Esther. Saya ingin melepaskan keluarga saya dari kesusahan. Saya ingin membahagiakan keluarga saya, memberangkatkan orang tua saya naik haji. Dan kalau mengandalkan income di pemerintah, itu tidak mungkin. Tapi saya bersyukur, itu saya anggap adalah pengabdian. Dan saya yakin Tuhan akan memberikan hasil dari tangan-tangan yang lain. Dan alhamdulillah, beruntung itu saya temukan dalam bisnis Triad Network. Jadi saya yakin awalnya saya akan bisa sukses di bisnis Triad Network ini. Sehingga saya bekerja, saya memfokuskan diri karena seperti analoginya, sebuah lensa cekung kalau difokuskan mampu membakar. Jadi itu saya lakukan. Saya mencoba fokus di bisnis ini. Pulang saya kerja, saya jalankan. Bahkan sampai jam 2 malam ya, tengah malam saya pernah closing Mbak Esther. Jadi itu, saya izin sama istri 3 bulan, jangan terlalu ditanya saya kemana. Karena saya ingin mengubah kehidupan keluarga kita. Berikan saya waktu 3 bulan. Jadi saya berjanji 3 bulan sama istri saya. Dalam waktu 3 bulan itu saya berhasil update posisi bronze dan istri leader agensi. Dan pada bulan kelima kami double bronze. Sehingga tepat pada bulan ke-9, ke-10 ya, saya update silver agensi dan jarak 1 bulan saja. Ya, pada momentum yang masih saya rasakan, jarak 1 bulan saya bisa update langsung gold agensi. Itu yang dahsyat. Ya, baik. Luar biasa, Pak. Ini yang namanya the power of focus ya. The power of focus. Nah, hal-hal apa aja nih, Pak, yang dilakukan the power of focus ini selain aktivitas ya, melakukan prospek, tentunya Bapak juga pasti melakukan hal-hal tertentu ya. Apa-apa saja, Pak, yang mungkin bisa menginspirasi partisipan dan kami yang sedang menonton di malam ini? Baik, Mbak Esther, terima kasih. Jadi yang saya lakukan adalah murni mengikuti arahan dari leader saya. Karena saya tidak memiliki pengalaman baik di dunia asuransi ataupun di sebuah bisnis. Saya tidak pernah sama sekali dalam bisnis ini. Sehingga saya tidak ingin gegabah.
saya selalu konsultasi dengan leader saya apa yang harus saya lakukan sehingga tentu tidak terlepas dari leader saya. Luar biasa pada saya kembali kasih karena sudah tidak bisa balas barangkali ya seumur hidup saya kepada Bapak Ngurah Sudarmawan dan Bapak Sari Hidayat. Melalui tangan dingin beliau berdua, akhirnya saya bisa dipertemukan dengan Front Agensi Kelima Indonesia. Di situ saya betul-betul menyadarkan bahwa ternyata bisnis ini adalah tentang bagaimana konsep membangun aset dan mencetak leader. Karena sesungguhnya aset kita itu adalah mitra-mitra yang sudah kita rekrut. Itu adalah aset kita. Dari situ saya mulai berpikir bahwa aset ini harus bernilai tinggi. Bagaimana caranya agar aset ini bernilai tinggi? Maka harus terjadi duplikasi. Itu yang saya lakukan. Saya mencoba menggerakkan tim saya, memotivasi tim saya, kemudian mengarahkan agar mereka fokus. Karena apa? Waktu-waktu akan lama ketika kita tidak fokus. Seperti apa yang dikatakan Bu Linda tadi. Maka saya mengajak seluruh tim saya untuk fokus. Kita pangkas waktu kerja ini, kita akan cetak penghasilan puluhan juta. Jangan sampai lebih dari 2 tahun. Kami memberikan diri batasan. Sehingga kami kompak bekerja sama dengan penuh semangat, sehingga apa yang kami impikan selama ini betul-betul terjadi. Terjadi gerakan-gerakan yang sangat luar biasa dari tim kami, dengan hanya mengandalkan sebuah fokus. Presentasi terjadi di mana-mana. Kemudian konsultasi, kemudian rakor-rakor sering saya adakan karena mitra-mitra ini, ya leader-leader kita perlu dimotivasi juga Mbak Esther. Jadi menurut saya, mereka membutuhkan sebuah edukasi. Yang terpenting bagi saya adalah motivasi. Karena ketika jiwa seseorang sudah termotivasi, saya yakin yang tidak bisa mereka lakukan, pasti mereka bisa lakukan. Itu yang saya terapkan kepada tim saya, sehingga bisa mencapai posisi gold dan double silver pada 11 bulan, Mbak Esther. Seperti itu. Baik, sangat menarik sekali ya. Jadi ini sebuah bisnis yang bagus dan simple, tapi dijalankan dengan mindset yang benar, kemudian dan kekuatan, mengandalkan kekuatan fokus itu benar-benar hasilnya menembus batas ya, bahkan tidak bisa diprediksi ya, ternyata sampai bisa segitu cepat mengalami percepatannya. Nah, baik Pak Saprudin, apa yang saat ini dialami oleh keluarga ya, sudah mengalami yang namanya time and financial freedom di tengah-tengah hiruk pikuknya masa karantina ini, apa yang dirasakan oleh Pak Saprudin? Ya pasti banyak hal yang sangat disyukuri. Nah, mungkin sedikit berbagi ya di tengah-tengah masa pandemi, melihat situasi, kondisi teman-teman yang mungkin di PHK dan sebagainya, betapa beruntungnya apa yang bisa diungkapkan Pak Saprudin lewat masa-masa seperti ini. Baik Mbak Esther. Sebenarnya perasaan saya ini campur aduk Mbak Esther saat ini. Kenapa saya katakan campur aduk? Bahagia ya. Saya berbahagia bersama keluarga karena apa? Di tengah pandemi corona ini justru orang merasa kesulitan. Di satu sisi di sana ada yang di PHK, susah mencari pekerjaan, mau bekerja tapi pemerintah menuntut kita untuk stay di rumah masing-masing. Jadi banyak di luar sana yang saya perhatikan mereka hampir mengalami stres, depresi. Jadi di situlah saya merasa, di sisi saya merasa bahagia karena penghasilan, baik istri saya sedang kerja atau enggak, apalagi sekarang kan istri saya sudah pensiun, jadi mereka lockdown total bersama anak-anak. Hanya saya yang tetap bekerja karena tuntutan abdi di pemerintah. Namun, disinilah betul-betul saya merasakan betapa bersyukurnya saya membangun aset jauh sebelum corona ini. Karena apa? Ketika orang sulit mendapatkan penghasilan, justru baru saja sudah saya ditransferkan bonus puluhan juta. Yang bahkan belum habis bulan depan lagi saya ditransferin Mbak Esther. Di sini betul-betul saya bersyukur. Dan di satu sisi saya sangat bersedih. Saya sangat bersedih hati karena melihat keluarga kita, saudara kita di luar sana. Banyak yang di PHK, susah mencari pekerjaan. Jadi saya bersedih, kenapa dari dulu tidak dijalankan bisnis saya network ini. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini, saudara-saudara kita di mana saja berada yang belum bergabung di bisnis network ini, maka dengan kerendahan hati ya, karena saya pernah membuktikan, saya sudah merasakan betapa nikmatnya bonus 3i ini. Saya sangat berharap ya, keluarga saya, saudara saya dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, mari kita jalankan bisnis network ini, karena kita tidak tahu ke depan bahwa ujian tantangan itu akan lebih besar dari ini. Kita tidak tahu. Maka sangat penting untuk kita memiliki income, bahkan bila perlu statusnya passive income Bapak Ibu. Itu akan sangat berguna ketika suatu saat nanti kita diminta untuk kembali stay di rumah, tidak usah kemana-mana. Namun
itu tetap akan jadi masalah bagi orang yang tidak memiliki penghasilan. Lalu mereka akan menghidupi keluarga, memenuhi kebutuhan dari mana kalau mereka tidak bekerja. Inilah suatu problem yang harus segera dipikirkan oleh saudara-saudara saya. Seperti itu Mbak Esther. Ya, baik Pak. Ya, baik Pak Saprudin ya, kita memang sedih melihat kondisi yang ada, tapi di lain pihak pun betapa beruntungnya kita ya, sudah berada di kendaraan bisnis yang tepat, yang bisa dinikmati kapan saja ya. Ini tanpa sadar kita sudah sampai di penghujung acara ya, sudah masuk di 1 menit lagi, tapi tidak masalah. Kita memberikan kesempatan kepada Pak Saprudin yang sudah mempersiapkan diri untuk closing ya. Jadi kita akan menyimak bersama. Silakan Pak Saprudin. Baik, terima kasih. Slide-nya bisa diputar atau langsung? Ya. Oke.